Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat guru penggerak di seluruh tanah air? Perkenalkan, saya Wahyudi, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Kediri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas modul 1.3a.71, yaitu demonstrasi kontekstual menerapkan inquiry apresiatif. Apakah yang dimaksud dengan inquiry apresiatif? Yaitu sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi melalui pengajuan pertanyaan yang tersusun dalam tahapan bagja dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Ada 5 tahapan utama yang dijalankan dalam akronim PAGJA atau bagja. Yang pertama adalah B, buat pertanyaan utama. Yang kedua, A, ambil pelajaran. Yang ketiga, G, gali mimpi bersama. Yang keempat, C, jabarkan rencana untuk mencapai gambaran yang diinginkan. Sedangkan yang kelima adalah A, yaitu atur eksekusi. Prakasa perubahan yang akan saya lakukan adalah menumbuhkan karakter pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tahap pertama, membuat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, bagaimana menumbuhkan kebiasaan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di lingkungan sekolah? Nah, tindakan yang dilakukan adalah yang pertama, melaksanakan MGMPS dengan guru PAI dan budi pekerti di sekolah untuk menyamakan visi, misi, dan persepsi, sehingga langkah-langkah yang diambil nanti bisa bersama-sama dan mendapat dukungan dari teman sejawat. Yang kedua, mengajak berdiskusi wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Ini sangat penting karena hasil diskusi dengan wakil kepala sekolah inilah yang nantinya bisa kita jadikan sebagai pijakan untuk melaksanakan program penumbuhan kebiasaan pelaksanaan ibadah peserta didik. Yang ketiga adalah melaksanakan pembiasaan ibadah di rumah karena saat ini masih pada masa pandemi. Lalu bagaimana cara memantaunya? Kegiatan menumbuhkan kebiasaan ibadah di rumah ini dipantau melalui Google Form, di mana peserta didik setiap hari akan mengisi Google Form sesuai dengan kebiasaan kegiatan ibadah mereka sehari-hari di rumah. Lalu tahap yang kedua adalah ambil pelajaran. Apa tujuan ditumbuhkannya pembiasaan kegiatan ibadah pada peserta didik? Tujuannya adalah agar peserta didik terbiasa melaksanakan ibadah tepat waktu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan atau menerapkan contoh perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Tahap berikutnya atau tahap yang ketiga yaitu menggali mimpi. Pertanyaannya adalah, upaya apa yang dilakukan guru untuk menumbuhkan pembiasaan kegiatan ibadah? Tindakannya adalah menanamkan pembiasaan melaksanakan ibadah bagi peserta didik di rumah masing-masing. Kemudian menanamkan kepada peserta didik untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang ketiga, belajar berdisiplin dengan melaksanakan ibadah tepat waktu. Kemudian tahap yang keempat adalah menjabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, rencana apa yang akan dilakukan untuk menumbuhkan pembiasaan melaksanakan ibadah pada peserta didik? Sedangkan tindakannya yaitu menyampaikan pentingnya melaksanakan ibadah kepada peserta didik. Berikutnya, membuat kesepakatan tentang sanksi yang mendidik jika peserta didik tidak melaksanakan kegiatan ibadah tersebut. Yang ketiga, mengamati aktivitas peserta didik melalui laporan berkala. Sedangkan yang keempat adalah membuat catatan kegiatan siswa.
Nah, tahap yang terakhir atau tahap kelima adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang terlibat dalam menumbuhkan pembiasaan melaksanakan ibadah pada peserta didik? Yang terlibat tentunya adalah kepala sekolah, kemudian guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, dan masyarakat sekitar. Demikian tadi pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.